Hai, teman-teman. Kali ini kita akan menjelajahi Bojonegoro, sebuah kabupaten di Jawa Timur yang punya sejarah panjang dan menarik. Nama Bojonegoro sendiri berasal dari bahasa Jawa loh, yang artinya bukit yang kering. Nah, asal-usul Bojonegoro ini bermula dari masa Kerajaan Majapahit. Dulu, Bojonegoro adalah bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Setelah Majapahit runtuh, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan baru. Bojonegoro pun menjadi bagian dari Kesultanan Demak pada abad ke-16. Sejak saat itu, pengaruh Islam mulai menyebar di Bojonegoro, ditandai dengan berdirinya masjid-masjid dan pesantren. Bojonegoro juga berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sungai Bengawan Solo yang membelah Bojonegoro menjadi jalur transportasi utama, membuat perdagangan hasil bumi seperti padi, tembakau, dan kayu jati semakin lancar dan berkembang pesat. Sayangnya, di akhir abad ke-18, Bojonegoro menjadi rebutan antara Belanda dan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro pun meletus pada tahun 1825 dan berlangsung selama 5 tahun. Bojonegoro menjadi saksi bisu perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah. Setelah Pangeran Diponegoro kalah, Belanda menguasai Bojonegoro sepenuhnya. Pemerintahan Belanda membawa perubahan besar bagi Bojonegoro. Mereka membangun infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan untuk memperlancar akses ke daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Pada tahun 1825, Belanda menetapkan Bojonegoro sebagai sebuah kabupaten. Penetapan ini menandai babak baru dalam sejarah Bojonegoro, karena sistem pemerintahan yang lebih terstruktur mulai diterapkan. Di masa kolonial, hutan jati Bojonegoro menjadi sangat terkenal. Kayu jati Bojonegoro terkenal akan kualitasnya yang sangat baik, sehingga Belanda mengeksploitasi hutan jati Bojonegoro untuk kepentingan mereka sendiri. Kayu jati Bojonegoro digunakan untuk membangun kapal, bangunan, dan furnitur. Tahukah kamu? Hutan jati Bojonegoro adalah salah satu hutan jati terbesar di Indonesia loh. Keindahan alamnya sangat memukau. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Hutan jati ini juga menjadi rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan. Selain keindahan alamnya, hutan jati Bojonegoro juga punya peran penting dalam perekonomian. Industri kayu jati di Bojonegoro menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Masyarakat Bojonegoro memanfaatkan kayu jati untuk membuat berbagai macam produk seperti mebel, ukiran, dan garmen. Bojonegoro tidak hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan budaya. Salah satu tarian tradisional yang terkenal dari Bojonegoro adalah Tayub. Tayub merupakan tarian tradisional yang sangat populer di Bojonegoro dan biasanya ditampilkan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan, dan hari besar keagamaan. Selain Tayub, Bojonegoro juga memiliki kesenian tradisional yang unik, yaitu Tenggul. Tenggul adalah kesenian wayang yang terbuat dari kayu. Performing gamli gren musik gamles dan baik simak ini keren ya. Bojonegoro tidak hanya kaya akan sejarah, budaya, dan alam, tetapi juga sumber daya alam. Penemuan ladang minyak dan gas bumi di Blok Cepu pada tahun 2001 membawa perubahan besar bagi Bojonegoro. Blok Cepu menjadi salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia loh. Keberadaan Blok Cepu memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Bojonegoro. Pendapatan daerah meningkat pesat dan pembangunan infrastruktur semakin gencar dilakukan. Sektor industri dan pariwisata juga ikut berkembang. Bojonegoro memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju. Sumber daya alam yang melimpah, budaya yang kaya, dan masyarakat yang kreatif menjadi modal utama pembangunan. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bojonegoro juga gencar mempromosikan pariwisata. Berbagai objek wisata alam seperti Waduk Pacal, Kayangan Api, dan air terjun Kedung Maor mulai ramai dikunjungi wisatawan. Bojonegoro optimis dengan kerja keras dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Bojonegoro dapat menjadi daerah yang maju dan sejahtera.